Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Fauzia dengan nomor MPM 20 10 63 10 50 141. Saya di sini akan membawakan materi tentang geometri. Dan untuk PPT-nya sendiri, saya mengambil dari PPT saya sendiri, yaitu di sini disusun oleh Anissa, Gevira, dan saya sendiri. Dan dengan mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Atinwarni, MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan untuk pembelajaran geometri dimensi 3 adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan institusi keuangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain. Selain itu, juga dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumentika berkaitan dengan konsep, prinsip, skill, fakta yang berkaitan dengan titik, garis, dan bidang dalam 3 dimensi. Dan untuk materinya yaitu ada kedudukan letak titik garis dalam bidang dalam ruang dimensi 3. Ada juga contoh soalnya, dan untuk submateri kedua yaitu jarak dari titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik terhadap ruang dimensi 3. Kedudukan titik dan titik, titik berempit dengan titik, titik tidak berempit dengan titik. Di sini ada gambarnya di mana titik A berempit dengan titik B, dan di sini juga untuk gambar yang kedua, titik tidak berempit dengan titik, dan untuk penjelasan yang kedua yaitu kedudukan titik dan garis, ia mempunyai ciri-ciri. Titik terletak pada garis atau garis melalui titik, titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis. Di sini ada gambarnya, yaitu gambar di mana titik A adalah titik pusat, dan di sini di mana titik A itu dia itu memotong garis G. Dan untuk yang ketiga yaitu kedudukan titik dan bidang. Ciri-cirinya titik terletak pada bidang atau bidang melalui titik, titik tidak terletak pada bidang atau titik di luar bidang. Ini ada contohnya yaitu gambar jajar genjang di mana titik A itu melalui semua titik, dan untuk gambar yang kedua di mana titik A tidak terletak pada bidang atau titik A di luar bidang. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap ruang dimensi 3. Kedudukan garis dan garis. Ia mempunyai beberapa ciri, diantaranya garis berempit dengan garis, garis sejajar dengan garis, garis berpotongan dengan garis, garis persilangan dengan garis. Di sini ada gambarnya di mana garis H sejajar dengan garis G, dan garis di mana garis sejajar dengan garis, di sini garis H juga sejajar dengan garis G. Dan yang ketiga, garis berpotongan dengan garis, di mana garis A ialah memotong dengan garis G. Dan yang terakhir, garis bersilang dengan garis, di mana di sini adalah ia mempunyai sudut V, dan garis H lah yang memotong dari bangun datar tersebut. Untuk yang kedua yaitu kedudukan garis dan bidang. Ia mempunyai ciri-ciri garis terletak pada bidang, garis sejajar dengan bidang, dan garis menembus bidang. Yang ini yang dimana pada gambar jajar genjang tersebut, garis H ialah terletak pada bidang, dan untuk garis sejajar pada bidang di mana garis W itu garis H-nya itu di atas pada bidang datar, dan untuk garis menembus bidang di mana garis H itu seperti dengan arah ke bawah, sedangkan garis belakang H-nya itu dengan ke arah ke atas. Dan untuk selanjutnya masih dengan kedudukan bidang terhadap ruang dimensi 3, di mana bidang berempit dengan bidang, bidang sejajar dengan bidang, bidang berpotongan dengan bidang. Di sini ada gambarnya, yang pertama bidang berempit dengan bidang, dan yang kedua bidang sejajar dengan bidang, dan yang ketiga di mana bidang berpotongan dengan bidang. Di sini ada contoh soal pada kubus ABCD, EFGH, sebutkan 3 macam contoh. Yang A adalah rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC, dan yang B rusuk-rusuk yang sejajar dengan AD, C rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF. Di sini dapat kita lihat gambarnya,
ABC, di mana ABCD itu searah, EFGH-nya itu berada di atas ABCD. Dengan jawaban yang A, 3 macam rusuk yang berpotongan dengan EC adalah BC, EF, dan CG. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, yaitu di mana BC ialah memotong huruf EC, dan EF ialah memotong huruf EC, dan CG juga memotong huruf EC. Untuk yang B, 3 macam rusuk yang sejajar dengan AD adalah BC, FG, dan EH, di mana dapat kita lihat yaitu garis-garis BC, FG, dan EH itu sejajar dengan AD. Dan untuk yang C, 3 macam rusuk yang bersilangan dengan BF adalah huruf EH, DC, dan HG. Dan untuk selanjutnya yaitu ada jarak titik ke garis. Di sini di mana ada sudut siku-siku, garis A berpotongan dengan huruf P dan G. Pada gambar di atas merupakan sebuah titik A dan sebuah garis G. Jarak antara titik A dan garis G dapat membuat garis dari titik A ke garis G, memotong garis di titik P sehingga menjadi garis AP yang tegak lurus garis G. Jarak titik A ke garis G adalah panjang dari AP. Jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. Jarak titik ke bidang. Untuk submateri selanjutnya, jarak dari titik ke garis dan ke bidang. Kedudukan titik terhadap ruang dimensi 3. Di sini jarak titik ke bidang, gambar di atas merupakan sebuah titik A dan bidang A. Jarak titik A ke bidang A dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang A. Jadi, jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Jarak titik ke garis, di sini ada gambar balok atau bisa juga disebut dengan kubus. Jika panjang rusuk kubus samping adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak A titik X ke titik ST, B titik X ke titik RT. Dan di sini juga ada contoh, kita akan menghitungnya yaitu titik X ke garis ST merupakan panjang dari garis dari titik X ke titik M, garis MX yang tegak lurus dengan garis ST seperti gambar di samping. Di sini juga kita mempunyai segitiga di mana itu sudut STX dan garis M lah yang memotong dengan garis X. ST sama dengan PW dan MT sama dengan setengah. ST sama dengan setengahnya PW sama dengan 4 akar 2. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita akan mendapatkan MX sama dengan akar TX kuadrat dikurang MT kuadrat. MX sama dengan akar 4 akar 5 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat yang akan mendapatkan hasil akar 80 dikurang 30 dan juga mendapatkan akar 48. Maka akan diperoleh semuanya yaitu 4 akar 3 dan yang kedua titik X ke garis RT merupakan panjang dari garis titik X ke garis N yang terletak tegas lurus dengan garis RT seperti gambar pada slide selanjutnya. Di sini kita lihat gambarnya di mana segitiga N ini memotong dengan huruf X. Dan kita akan mendapatkan RT sama dengan QW dan NT sama dengan setengah RT sama dengan setengah QW sama dengan 4 akar 3 dengan menggunakan teorema Pitagoras. NX sama dengan akar TX kuadrat dikurang dengan NT kuadrat dan NX sama dengan
akar 4, akar 5 kuadrat dikurang dengan 4 akar 3 kuadrat yang akan mendapatkan hasil akar 80 kuadrat dan akar 80 kuadrat dikurang 48, akar 32 sama dengan 4 akar 2. Selanjutnya ada jarak titik ke bidang. Di sini kita mempunyai gambar kubus. Gambar kubus di atas mempunyai sisi 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ. Maka hitunglah jarak titik X ke bidang RSTU. Titik X ke bidang RSTU merupakan garis dari garis titik X ke garis titik Z. Garis MX yang tegak lurus dengan bidang RSTU. XZ sama dengan setengah PW sama dengan 4/2 cm. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.